Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khalifah dari kelompok 1. Pagi ini saya akan melakukan edukasi tentang mengatasi nyeri persalinan pada ibu hamil trimester 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dian. Perkenalkan, nama saya Nurul, saya mahasiswa Poltekkes Jakarta 3. Sesuai janji saya kemarin, saya akan memberikan edukasi tentang penanganan nyeri pada saat persalinan. Kita mulai Ibu. Di sini adalah persalinan itu sendiri merupakan suatu proses saat janin dan produk konsepsi dikeluarkan sebagai akibat kontraksi teratur dan dia semakin kuat. Dan nyeri itu sendiri adalah suatu rasa yang tidak nyaman, baik ringan ataupun berat. Pada nyeri persalinan ada dua kemudian. Yang pertama itu nyeri visceral. Nyeri visceral itu sifatnya lambat, tapi dia terlokalisasi. Kemudian terasa seperti benda tumpul. Dominasi skalanya itu biasanya pada skala 1 persalinan. Jadi saat mulai mulus-mulus itu nyeri, dinamakan itu nyeri visceral. Kalau nyeri somatik itu rasanya tajam, terus cepat, seperti ditusuk-tusuk. Lokasinya jelas di daerah bawah perut sini, karena ini diakibatkan si kepala janin itu sudah mulai turun. Jadi semakin mendesak kepala janin ke jalan lahir, dia akan terasa lebih nyeri. Faktor-faktor ini bisa disebabkan karena yang pertama itu ibunya takut menghadapi persalinan, terus ibunya cemas, terus lelah juga nih, udah kecapean tiap hari di rumah bebenah bekerja, terus kecapean, bisa juga menyebabkan nyeri. Dari beberapa jenis nyeri ini dapat diatasi dengan cara yang pertama dengan metode alami. Metode alami itu mengurangi nyeri ibu dengan meningkatkan stamina. Jadi dengan ibu istirahat cukup, kemudian makan teratur, terus minum vitamin, itu akan meredakan nyeri itu sendiri. Ibunya tenang, rileks. Yang kedua itu dengan metode panas dingin, di mana metode panas dingin ini digunakan pada ibu hamil, misalkan dengan cara mengompres. Jadi ada waslap, ibu dia punya waslap, dimasukkan ke dalam air hangat, kemudian dikompres pada bagian punggung, perut, kemudian paha. Tujuannya agar otot-otot menjadi rileks. Terus selanjutnya adalah dengan gerakan. Ternyata dengan banyak gerak itu juga bisa mengurangi nyeri. Jadi kemudian diem aja gini, aduh sakit, tapi begitu banyak aktivitas, misalkan jalan di sekitar ruangan saja atau melakukan olahraga stretching di tempat tidur, itu ternyata dapat mengurangi rasa nyeri. Yang keempat dengan pemijatan. Dengan pemijatan ini bisa dilakukan sendiri atau dibantu oleh suami. Lokasi-lokasinya itu biasanya di kepala, kemudian punggung, kemudian wajah, paha, terus di bagian perut sendiri. Selain pemijatan ada lagi terapinya, terapi aroma atau menghirup aroma terapi esensial. Karena dengan aroma terapi esensial ini dapat menenteramkan sifatnya, jadi kita lebih tenang. Jadi kalau kemudian di rumah punya alat yang buat terapi, aroma terapi itu boleh tuh dinyalain, dihirup, jadi tenang. Nanti dengan sendirinya nyeri itu akan berkurang. Yang terakhir adalah dengan teknik nafas dalam. Ini biasa sih dilakukan ya, relaksasi, menghirup udara dari hidung, kemudian dihembuskan lewat mulut, tetapi agak dihentapkan. Tarik nafas, terus gitu ya, diulangi beberapa kali seperti itu. Terus dari materi-materi yang sudah saya jelaskan, apa ada yang belum dimengerti Bu ya? Apa Bu ya? Untuk menghadapi cemas sendiri, kan saya ini dengan Ibu Nurul ya, apa namanya, Cemasan. cemas, ya cemasan menghadapi persalinan.
Yang pasti kita harus cari tahu dulu penyebab cemasnya ibu apa. Cemasnya diakibatkan mungkin pernah riwayat persalinan yang sebelumnya trauma bisa, atau kecemasan menghadapi persalinan karena pernah mendengar teman atau tetangga dekatnya, wah dia saat melahirkan kondisinya kok kayak gitu, saya jadi takut. Jadi yang dipastikan yang pertama harus dikonsultasikan dulu Bu Dian ke dokternya, dicari penyebab cemasnya apa. Ibu Dian takutnya di mana, ibu diungkapkan ke dokter, diungkapkan, dok saya takut kayak gini. Nanti takutnya saya nggak bisa ngeden, nggak bisa apa. Nah nanti dokter akan membimbing. Terus bicarakan juga sama suami pasangan, misalkan ada masalah-masalah apa, biar kita punya beban nggak ditanggung sendiri. Jadi dibicarakan sama suami persiapan untuk menghadapi persalinannya seperti apa. Kemudian nanti suami akan kasih support, itu juga dapat mengurangi cemas itu. Yang terakhir adalah ibu tiap hari dielus perutnya, terus ajak ngobrol bayinya, Dek, nanti kita berjuang bersama-sama ya saat nanti persalinan, seperti itu. Nanti beberapa kali diajak ngobrol, terus nanti kita semangat ya bareng-bareng. Ibu juga udah gak sabar lihat kamu gitu. Terus nanti ada yang pintar ya keluarnya, ajak ngobrol aja, ajak ngobrol terus. Karena dengan komunikasi dengan bayi seperti itu, si bayi akan merasakan rasa percaya dirinya ibu. Jadi dia akan, jadi kan kita tubuh ibu dengan tubuh bayi itu kan bersatu ya. Secara emosional juga akan mempengaruhi. Jadi dengan kita ngajak ngobrol, dia akan yakin sama ibunya, dan ibunya pun yakin sama yang bayi. Seperti itu Bu Dian. Ada lagi? Sudah. Jadi kalau misalkan saya ingin bertanya nih, kan tadi Ibu Dian sudah bertanya, ada 6 teknik penanganan nyeri. Ibu bisa sebutkan apa aja? Ada metode alami, pertama, terus yang kedua metode panas dingin, gantian, terus melakukan yang tadi dengan melakukan gerakan. Yang keempat melakukan pijatan ya, pada daerah tubuhnya. Lalu yang kelima dengan aromaterapi, terakhir dengan teknik nafas dalam yang relaksasi. Betul ya Bu, dari 6 teknik yang sudah saya berikan, Ibu dapat menjawabnya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Bu sebelum saya tutup? Saya sudah mengerti dan jelas dalam menghadapi persalinan nanti. Baik, terima kasih Ibu. Dengan berakhirnya edukasi kita pagi ini, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.